Honor seret dibayar nyawa. Maksud hati ingin menagih honor membersihkan rumah, Ijal malah menghabisi nyawa Didi. Pekerja serabutan itu pun terancam hukuman mati. Kayak gimana kisah selengkapnya? Langsung masuk aja ke ceritanya. Masuk. Didi Hartanto, 42 tahun, pegawai honorer di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Bandung, Jawa Barat. Menghilang sejak Sabtu 23 Maret 2024 atau hari ke-12 Ramadan lalu. Rekan di kantornya sempat mencari keberadaan Didi, begitu juga dengan pihak keluarganya. Keluarga sempat mendatangi rumah Didi di Kompleks Perumahan Bumi Citra Indah, Blok P14 RT 6 RW 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Saat itu pihak keluarga tak menaruh curiga karena melihat kondisi di sekitar rumah yang masih rapi. Namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung ada kabarnya. Ketika kedua kalinya mendatangi rumah Didi, keluarganya bisa masuk dengan kunci duplikat. Di dalam rumah mereka melihat ada yang janggal, yaitu spray kasur milik Didi yang terpotong bagian atasnya. Selain itu, motor milik Didi yaitu Honda Supra warna hitam hijau bernomor polisi D6591KB dan Yamaha XSR warna hitam nomor polisi AD6161NN tidak terlihat di rumah itu. Melihat kejanggalan tersebut, Agus dan pihak keluarga membuat laporan kehilangan Didi ke Polres Cimahi pada Selasa 30 Maret 2024. Tim penyidik dari Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Cimahi dibentuk dengan melibatkan personel dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Polisi mendatangi rumah Didi pada Sabtu 6 April 2024. Saat melakukan olah TKP, polisi tak menemukan petunjuk hilangnya Didi. Bahkan rekaman CCTV di sekitar rumah pun nihil. Namun, polisi juga curiga terkait spray kasur yang terpotong dan 2 sepeda motor yang sudah menghilang. Keesokan harinya, pada hari Minggu 7 April 2024, polisi mendapatkan informasi identitas seseorang yang bernama Ijal yang juga menghilang setelah Didi dilaporkan hilang. Ijal merupakan pekerja serabutan atau tukang kebun yang biasa dipekerjakan warga kompleks, termasuk oleh Didi. Pada Selasa, 9 April 2024, polisi mendapatkan informasi bahwa Ijal ditemukan tengah dibonceng motor. Dia malah kabur ke daerah desa Cipatik dan sempat mengancam keluarganya sendiri dengan menggunakan pisau. Ijal menghilang ke sebuah gang di desa itu. Saat melakukan penyisiran ke lokasi itu, sayangnya polisi tak menemukan sosok Ijal. Dari keterangan adiknya yang bernama Azan, Ijal diduga menyimpan motor Yamaha XSR milik Didi di rumah kosong milik orang tuanya sendiri. Polisi lalu mendatangi rumah itu dan ya, motor itu ada di sana dan polisi segera mengamankan motor itu ke Polsek Cililin. Di hari pertama Lebaran Idul Fitri atau Rabu, 10 April 2024, sekitar pukul 16 sore, polisi kembali mendapatkan informasi bahwa Ijal menelpon keluarganya dengan menggunakan seluler milik kakak iparnya, Susanti. Saat itu Ijal menyampaikan bahwa Didi sudah meninggal dunia. Tapi ia tak bicara secara detail kenapa Didi meninggal, karena sambungan telepon keburu terputus. Polisi terus melakukan pendalaman. Mereka mendatangi istri Ijal bernama Atikah di Kampung Cipahit RT 1 RW 6 Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Atikah mengaku sempat ditelepon oleh suaminya dan ia menyerahkan 1 SHGB dan akta jual beli atas nama Didi. Polisi pun mengamankan kedua dokumen penting itu. 4 hari kemudian, Minggu 14 April 2024, polisi mengetahui keberadaan Ijal di daerah Jakarta. Keesokan harinya, Senin 15 April 2024, polisi mengetahui posisi Ijal sudah pindah ke wilayah desa Cipeyem, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Di tempat itulah polisi akhirnya mengamankan Ijal. Setelah diinterogasi oleh polisi, Ijal mengakui telah membunuh Didi dengan cara memukulkan pipa besi pada 23 Maret 2024 pukul 23.00. Awalnya, Ijal datang ke rumah Didi untuk menanyakan perihal honor kerja 2 hari yang belum dibayar sebesar 300.000. Bukannya mendapatkan uang, Ijal malah dimarahi oleh Didi sehingga terjadi cekcok mulut. Tak cukup sampai di situ, keduanya pun terlibat perkelahian menggunakan tangan kosong. Didi sempat kepepet dan terdorong ke atas kasur, lalu terjadi pergumulan dan saling pukul.
Ijal yang semakin kalap lalu meraih kunci pipa besi dan menghantamkan ke kepala Didi beberapa kali hingga tersungkur. Untuk memastikan lawan berkelahinya tewas, Ijal yang dibakar emosi terus mencekik leher Didi. Setelah lawannya tak berkutik, Ijal pulang ke rumahnya untuk mengambil cangkul. Lalu Ijal menggali lantai dalam rumah, tepatnya di dekat ruang dapur. Dia membongkar 4 buah keramik di lantai dengan luas 80 cm. Lalu dia menggali lubang sedalam kurang lebih 50 cm. Ijal langsung memasukkan jasad Didi dengan posisi duduk tertelungkup di dalam lubang dan menguburnya. Setelah itu, Ijal kembali memasang keramik yang telah dibongkar itu dengan adukan semen yang ada sehingga terlihat rapi. Proses menggali, mengubur hingga memasang keramik memakan waktu sekitar 3 jam. Atau selesai menjelang sahur atau subuh. Setelah beres, Ijal mengincar dokumen penting dan barang berharga milik Didi, seperti sertifikat HGB, AJP tanah, STNK, BPKB, mengambil 2 motor Honda Supra dan Yamaha XSR, telepon seluler Android merek Samsung, serta dompet korban berisi uang Rp100.000. Ijal lalu kabur dan dalam pelariannya, dia telah menjual motor Honda Supra milik Didi seharga 5 juta. Setelah mendengar pengakuan Ijal, polisi penyidik menghubungi keluarga Didi untuk membuat laporan proses penyidikan lebih lanjut. Status Ijal pun ditingkatkan menjadi tersangka pembunuhan. Pada Selasa 16 April 2024, tim polisi dari Inafis Polres Cimahi dan Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali menuju rumah korban untuk menggali lubang di mana korban dikuburkan. Keluarga dan tetangga terkejut ternyata Didi tewas dibunuh Ijal. Mereka tak menyangka Ijal sebagai pelaku pembunuhan. Apalagi keluarga sempat menggelar pengajian yang dihadiri beberapa tetangga di rumah itu. Mereka tak menaruh curiga sedikit pun bila di rumah itu terkubur jasad pemiliknya. Agus tak menyangka Ijal yang dikenalnya dengan baik telah melakukan pembunuhan keji terhadap saudaranya. Ijal setahun belakangan sering diminta tolong untuk mengerjakan beberapa hal di rumah tersebut oleh Didi ataupun oleh tetangga yang lain. Di mata warga, sosok korban memang dikenal tak terlalu sering bersosialisasi. Ia sibuk bekerja sebagai pegawai honorer di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu, Bandung. Sementara sosok Ijal dikenal orang baik yang tak pernah neko-neko. Dia sering diminta tolong warga kompleks untuk bersih-bersih dan keperluan lainnya. Dia nggak pernah macam-macam, baik kok orangnya. Jadi suka bantu-bantu warga, kadang bebersih dan betulin bangunan rumah yang rusak. Terakhir ketemu juga saya tebang pohon, dia yang nawarin buang sampahnya. Ya kaget bisa sampai begitu, pengakuan Parno, salah satu tetangga Didi. Awalnya Parno mendengar bila Didi menghilang selama beberapa hari. Bahkan rekan satu kantor dan keluarga korban datang ke rumah tersebut beberapa kali untuk mencari keberadaan Didi. Parno dan beberapa warga lain memang sempat melihat Didi terakhir kali bertemu Ijal. Jadi kita juga sempat mikir ada apa, kok Pak Didi nggak ada. Terus Ijal juga nggak ada, cuma nggak bisa curiga sembarangan kalau nggak ada bukti, ujar Parno. Ternyata kecurigaan Parno dan warga lainnya pun terbukti. Didi menghilang setelah dihabisi nyawanya oleh Ijal. Sementara Ijal menghilang setelah menghabisi nyawa Didi. Setelah diautopsi di RS Bayangkara Sartika AC Cisereh Regol Kota Bandung, jenazah Didi diserahkan ke pihak keluarga. Keluarganya menguburkan jenazah pria yang belum berkeluarga itu di kampung halaman orang tuanya di Sragen, Jawa Tengah pada 17 April 2024. Sedangkan Ijal ini masih mendekam di sel tahanan Satuan Reskrim Polres Cimahi. Dia dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia terancam akan mendapat hukuman maksimal, yaitu hukuman mati. So itu tadi guys, sebuah kisah yang cukup miris didengar ketika hanya karena honor yang belum dibayar sampai harus kehilangan nyawa yang tak bisa dinilai dengan uang. Mari kita sama-sama mendoakan almarhum Didi, semoga amalnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Oke sob, jadi sekian dulu untuk videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, silahkan klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian sama-sama tahu kalau aku upload video baru. Dan so pasti jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video sob. Bye.